Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat semua ya. Baik, seperti biasa untuk memulai pembelajaran, ketua kelasnya Ibu harapkan untuk memimpin doa terlebih dahulu. Siap. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadir semua hari ini. Ya, lagi baik. Seperti biasa, Ibu absen terlebih dahulu ya. Ada Pratiwi, Ade Herlina, Abdul Rahman, Duduk. Almira Mikaela, Arga, Cahya Usliani, Chelsea Aulia, Dava Vivaldi, Dea Handayani, Dina, Dwi Aulia, Fadlan Alif, Fakti Yoga, Izzy, Farida Atawi, Ferdianca, sakit bu, banyak yang sakit ya hari ini. Khairul Amri, Husnul Khotimah, Muhammad Arif Ramadan, Muhammad Roni Ibrahim, Muhammad Yasman Amin, Muhammad Fauzi, Mutiara, Nazila, Nazi, Nuraini Siregar, Nuril Misbah, Nurul Fadila, Ria Nurmala, Ria Deljana, Rini Saputri, Rizky Pratama, Tiara Amelia, Tera Cynthia, Wahyu Arya Putra, Wendy Pranata. Baik, semoga teman-teman kita yang sakit kali ini kedepannya secepatnya sembuh sehingga bisa berkumpul kembali bersama kita mengikuti proses pembelajaran. Untuk hari ini kita materinya adalah coding dan kecerdasan artifisial. Nah, kira-kira selama ini pernah tidak mendengarkan kata coding? Nah, apa yang kalian bayangkan kalau dikatakan coding? Hah? Oh ya, teknologi. Atau ada nggak yang pernah mendengarkan kata AI? Apa? Atau ada yang tahu kepanjangan AI ini sendiri apa? Artificial intelligence atau kecerdasan artifisial. Nah, sekarang atau zaman sekarang ini lagi ngetren yang namanya AI. Baik, sebelum kita masuk ke pembelajaran yang lebih dalam untuk hari ini, bagaimana kalau kita SD? Yes. Ya, silakan berdiri. Baik, silakan berdiri semua. Kita uji konsentrasi listeningnya ya. Kita uji konsentrasi listeningnya. Baik, kalau ibu bilang
sekali, berarti tepuk tangannya 1 kali. Kalau ibu bilang siang berarti 2 kali. Kalau sore berarti 3 kali. Kalau malam 4 suara. Baik, kita mulai. Pagi, siang, sore, malam. Oh, masih ada ya? Konsentrasi. Ya, konsentrasi. Oke, kita pertama kita lanjut. Siang, malam. Wow. Fokusnya masih kurang. Kita ulang sampai tidak ada yang berbunyi. Pagi, sore, pagi, malam. Oke. Jangan menutup kali. Dah. Kita lanjut ke yang berikutnya. Untuk tujuan pembelajaran pada hari ini adalah memperkenalkan konsep dasar dari coding kepada peserta didik. Terus yang kedua, menyebutkan perbedaan KK dan KA. Yang ketiga, memberikan contoh bagaimana menggunakan coding. Nah, sekarang kita masuk ke pengertian KKA atau coding dan kecerdasan artifisial. Nah, yang pertama kita lihat yang KK dulu. KK itu apa? Kecerdasan komputasional atau kemampuan komputer menyelesaikan masalah dengan algoritma, logika maupun optimasi. Itu yang dikatakan dengan kecerdasan komputasional. Nah, terus yang berikutnya kecerdasan artifisial, yaitu membuat sistem mampu belajar dan meniru kecerdasan manusia. Nah, jika digabung KK dan KA ini adalah untuk menyelesaikan masalah yang lebih kompleks. Nah, mungkin dalam kehidupan sehari-hari sudah sering kita gunakan, cuma kita tidak tahu apakah ini kategori KA atau tidak. Nah, sekarang kita lihat perbedaan KK dan KA. Ada yang bisa bacakan di depan? Coba Nur Aini Siregar. Perbedaan KK dan KA. Kecerdasan komputasional atau KK, yaitu ada fokus pada pemodelan, optimasi, algoritma. Contohnya, algoritma genetika, logika, fungsi. Selanjutnya, kecerdasan artifisial KA, meniru kecerdasan manusia. Contohnya, chatbot, rekomendasi film. Belum pernah dengar? Chatbot? Belum. Yang itu jadi PR, kita nanti cari tahu bagaimana semuanya ada. Terus yang berikutnya, manfaat dan dampak KKA. Nah, untuk manfaat ada banyak manfaat yang kita dapatkan. Yang paling sering sebenarnya kita lihat adalah pada konten kreator. Itu banyak digunakan aplikasi-aplikasi AI. Nah, manfaat yang pertama bisa membantu pekerjaan manusia lebih cepat. Nah, terus yang kedua, solusi masalah bisa diselesaikan dengan kompleks. Terus yang berikutnya, meningkatkan kenyamanan tidur. Itu manfaatnya. Nah, untuk dampak, ada dampak negatif dan ada dampak positif. Nah, dampak positifnya ada efisiensi dan inovasi. Nah, dampak negatifnya yang paling sering kadang kita lakukan tanpa sengaja. Nah, dampak negatifnya hilangnya pekerjaan karena sudah digantikan oleh mesin atau robot yang memang diciptakan oleh manusia tapi juga mengalahkan manusia. Berpikir manusianya digantikan oleh teknologi. Nah, tapi walaupun dengan begitu, yang membuat kan tetap manusia. Jadi biarkan kita nanti berdiri di antara manusia-manusia tersebut yang menciptakan aplikasi atau seluruh yang berhubungan dengan. Terus yang berikutnya paling banyak adalah potensi penyalahgunaan. Paling banyak ini karena dia makin canggih. Contoh salah satunya misalnya kalau kita yang salah menggunakan dalam proses belajar lah. Kalau kita sudah tahu
kita bisa menjadi apa? Misal kalau kamu ada PR, sulit untuk digunakan. Sekarang lagi ngetren aplikasinya apa? Bukan yang sering Bapak Ibu ada yang Cici, ada ChatGPT. Nah, kalau mereka bisa menyelesaikan permasalahannya, otomatis saya memakai kita untuk malas belajar. Berpikir terakhirnya nanti aku adanya yang bisa membantu menyelesaikan. Mereka juga ada kesulitan belajar. Nah ini semua bagaimana caranya kita mengatasi yang namanya penyalahgunaan. Nah di AI semuanya ada, sehingga penyalahgunaan itu ada, maka kita sendiri yang harus ada namanya etika penggunaan AI. AI tidak pernah marah kamu ngomong apa, ya kan? Kamu suruh apa aja dia akan lakukan. Bisa saja dia melebihi kecerdasan atau kemampuan manusia. Bisa. Nah, bagaimana lagi kita menggunakannya? Harus ada etika dan aturannya. Nah, terus yang berikutnya, contoh penerapan kata atau coding dan kecerdasan artifisial. Nah, yang pertama kita lihat di rumah bisa jadi asisten virtual. Atau selain dari asisten virtual pernah dengar Google Maps. Nah, ini juga produk dari AI. Terus yang berikutnya, atau yang paling sekarang mungkin mudah, kalau yang punya HP, ada Meta AI di HP-nya kan. Nah, kamu suruh asal codingnya jelas, dia akan menampilkan apa yang kamu inginkan. Nah, kalau di sekolah aplikasi yang selalu digunakan dalam pembelajaran yang berbasis AI adalah contohnya Canva dan ChatGPT. Nah, Canva yang depan ini ditampilkan ini adalah aplikasi Canva produk. Nah, kelas ibu mungkin sebagian sudah ada yang menggunakan ChatGPT, tidak pernah? Nah, terus yang berikutnya di transportasi mobil tanpa supir. Ini sudah termasuk produk AI. Nah, sudah ada aturan mainnya. Terus yang berikutnya di bagian kesehatan ada yang sudah bisa mendiagnosa penyakit dengan kesehatan ya. Terus yang berikutnya dibuat ada rekomendasi lagu atau film. Nah, nanti kalau ada yang rasanya tingkat penasarannya tinggi silakan cari. Nah, kita masuk ke codingnya. Coding dari tadi mungkin ada yang apalah coding. Nah, kita ambil codingnya sendiri. Coding ini sama dengan instruksi. Instruksi atau perintah. Atau yang di depan cara memberi perintah kepada komputer agar bisa melakukan sesuatu. Contoh, kalau kita ingin cari sesuatu, misalnya kamu mau membuat atau resep masakan. Nah, kamu harus perintahkan dia dengan benar sehingga akan muncul apa yang kamu inginkan. Misalnya, buatkan saya resep makanan khas daerah dari Palembang atau empek-empek Palembang dengan ikan yang sekian banyak, misalnya 1 kilo, atau untuk porsi yang 10 orang. Nanti dia akan munculkan asal perintahnya jelas. Perintah atau coding ini sama juga dengan bahasa yang kita tampilkan, yang kita perintahkan, sehingga nanti komputer bisa melakukan sesuatu. Habis itu dia akan tampilkan apa yang kita inginkan. Kalau kita inginkan gambar, dia akan muncul. Kalau kita inginkan suara, dia akan muncul suara, dan yang lainnya masih banyak. Nah, itu tadi bilang apa namanya? Bisa mengalahkan kecerdasan manusia. Nah, terus yang berikutnya, manfaat AI dalam dunia pendidikan. Biasa tadi sudah bagian. Terus contoh aplikasi AI ada seperti yang dibilang tadi, ChatGPT dan Canva. Ada yang pernah menggunakan Canva? Pernah. Menggunakan ChatGPT tadi juga pernah. Nah, ini yang
tidak ada, kita sudah duduk berdasarkan kelompoknya masing-masing. Kita masuk ke belajar kelompok. Ini ada LKPD yang nanti akan dibagikan. Silakan diisi, silakan dirumuskan berdasarkan kelompoknya. Dibacakan sedikit tentang cara menggunakannya. Petunjuk kerjanya, bentuk kelompok kita sudah. Berarti yang kita gunakan, tolong berarti nanti keluarkan HP-nya masing-masing. Yang kita pakai untuk hari ini AI-nya adalah ChatGPT. Ya. Nanti silakan ajukan pertanyaan yang relevan dengan topik pembelajaran hari ini. Misal contoh nih, apa yang kalian penasaran di dalamnya? Kalau di sini ada disebutkan jelaskan pengertian, apa perbedaan antara, buatkan ringkasan materi tentang yang hari ini. Nah, setelah selesai nanti akan kita tampilkan dalam bentuk presentasi. Nah, ini dibagikan, silakan diskusikan. Ini 9, 2, 5. Ibu kasih waktu 20 menit. Bawa HP, ada paketnya masing-masing? Ada. Oke. Ada yang kurang jelas, silakan ditanyakan tentang tugas kelompoknya. Hal pertama langkahnya buka HP-nya, ambil Google, buka chat, mana tahu belum terdaftar. Buka Google, tulis ChatGPT seperti yang di depan ini, nanti dia akan muncul chatgpt.com. Ada sudah muncul? Yang di atas. Oke. Kalau belum pernah menggunakan, dia akan mengarahkan menggunakan akun. Ini berarti sudah pernah digunakan, berarti dia langsung tampil. Ayat yang atas sedikit. Ada yang tidak bisa? Bisa. Kata ibu kalau dia sudah pernah langsung. Nah, bahasa yang ditunjukkan jangan misalnya jelaskan pengertiannya, tapi buatkan saya dengan detail. Apa materinya? Yang hari ini ya, yang berlangsung. Apa yang kamu penasaran terserah, nanti akan ditampilkan ke depan. Mau kamu pengertian AI-nya, mau pengertian KA tadi, EDF, maka apa ya? Bisa digunakan? Tuliskan uraian yang kamu dapat itu di bagian belakang RKPD-nya boleh. Yang digunakan saat ini yang poin C, dulu. Yang poin C.
Ini contoh, ini pertanyaannya ini contoh. Kamu mau buat apa terserah, tapi yang bersumber dengan topik hari ini. Kalau mau mengertinya misalnya kalau ada satu tadi kamu yang jadi apa yang mau ditanyakan? Ini sudah. Seperti ini misalnya, nah, kalau tidak paham, Bu kasih contoh untuk perintahnya. Ini Bu sambungkan dengan makanan kita sebelah kemarin. Misalnya, ini enggak yang lain, ini yang lain ada. Berikan 3 ide cerita fiksi Nah, kayak gini kan perintahnya lengkap. Berikan 3 ide cerita fiksi ilmiah berlatar dunia pasca AI, masing-masing satu paragraf. Ini akan muncul nanti masing-masing satu paragraf. Ada juga contoh di dari tidak salah di materi yang kemarin. Apa namanya itu? Misalnya kamu ingin perintahkan membuat teh es, misalnya apa? Nggak ada, tiba-tiba ada prosesnya kan ada. Buatkan saya teh es untuk berapa? Untuk segelas kah? Untuk 2 orang kah? Dia harus ditampilkan dengan bahasa pengobatan. Kita ini ada terperinci, tidak nambah untuk kesini. Ya, nah cobalah cari yang di depan, akan muncul nanti. Kalau tidak ya, berarti yang pelajaran ini ada apa perbedaan apa dan juga pelajaran ini maksudnya bisa yang lain materinya.
Sudah semua? Ada yang belum? Sudah? Jika sudah, kelompok siapa yang tampil untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya? Boleh kelompok 1, 2, 3 ya? Kelompok 3 boleh? Silakan. Jangan lupa nama kelompoknya. Sini ya, di depan. Baik, yang lain tolong diperhatikan semuanya. Baiklah, mohon perhatian dari teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ruslan Bima dan Nuraini Siregar, perwakilan dari kelompok 3 yang beranggotakan 6 orang, dan teman-teman kami yang lain. Ada Dafa, ada Yasman, Jannah, dan Farida. Di sini kami ingin mempresentasikan atau memberikan hasil pendapat kami, hasil diskusi kami mengenai pembelajaran kita hari ini. Ya, pertama kami di sini di lembar kerja kami ingin mencari tahu tentang apa itu perbedaan ChatGPT dan Canva. Nah, yang kami dapat di sini yaitu ChatGPT perbedaannya, fungsi utamanya yaitu asisten berbasis kecerdasan buatan atau AI untuk membantu dalam berbagai tugas berbasis teks. Kegunaannya yaitu menjawab pertanyaan, menulis dan mengedit teks seperti artikel, email, esai dan skrip dan lain-lain, membuat kode atau membantu debug dan menerjemahkan bahasa. Nah, Canva, sedangkan Canva adalah alat desain grafis berbasis web untuk membuat berbagai jenis visual. Kegunaannya yaitu mendesain poster, presentasi, logo, infografik, media sosial, dan lain-lain. Baiklah, selanjutnya kami ingin mencari tahu produk apa saja yang dihasilkan dari kami ingin mencari tahu contoh produk berbentuk aplikasi yang dihasilkan dari AI. Nah, apa saja bentuk contoh aplikasi yang dibuat oleh AI? Yaitu ada yang pertama namanya Grammarly, yaitu jenis aplikasi penulisan dan koreksi bahasa. Nah, fungsi AI memanfaatkan AI untuk memperbaiki grammar,
perbedaan gaya penulisan dan memberikan saran penulis yang lebih baik, cocok untuk penulis pelajar dan profesional. Nah, yang kedua ada replika, yaitu jenis aplikasi chatbot AI untuk percakapan. Fungsinya menggunakan AI generatif untuk menciptakan percakapan layaknya manusia. Bisa jadi teman ngobrol, pelatih emosional, bahkan teman virtual. Baiklah, sekian hasil diskusi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatian teman-teman sekalian. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan aplaus untuk bagus sekali untuk kelompok 3 yang penasaran dengan apa saja aplikasi yang sudah ada dihasilkan oleh AI. Oke, kita lanjut kelompok berikutnya. Siapa yang sudah siap untuk tampil lagi? Ya? Belum? Belum? Ready? Siapa? Kelompok 4? Atau kelompok 1? Ayo, ayo, ayo. Kelompok 2? Boleh? Siapa yang tampil? Siapa dulu? Ayo. Kan sudah ditentukan dengan kelompoknya. Oke. Kelompok ini kelompok berapa? 5. Oke, silakan kelompok 5. Silakan kelompok 5. Siap-siap untuk kelompok berikutnya. Duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami perwakilan dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang AI itu Spotify dan Netflix. Apa perbedaannya itu? Dan pengertiannya juga. Kami beranggotakan 6 orang, yang satunya sakit nggak hadir. Yaitu ada Dwi, Fauzi, Adul, Ade, dan saya Dina. Yang sakit itu Pak Yoga. Baiklah, saya akan membacakan apa sih itu Spotify. Spotify adalah layanan streaming musik digital yang memungkinkan pengguna mendengarkan jutaan lagu, podcast, dan konten audio dari berbagai artis di seluruh dunia. Fitur utama itu streaming musik online gratis dengan iklan atau premium tanpa iklan. Playlist pribadi dan rekomendasi musik berbasis algoritma, podcast dan konten audio eksklusif, mode offline khusus premium. Kelebihan dari Spotify itu koleksi musik sangat luas, rekomendasi sesuai selera pengguna, bisa diakses di banyak perangkat seperti HP, PC, smart, dan speaker. Kalau Netflix, yaitu layanan streaming film, serial, TV, dokumenter, dan konten hiburan secara online yang bisa diakses kapan saja dengan berlangganan. Fitur utama dari Netflix, koleksi film dan serial internasional dan lokal. Produksi konten original, Netflix original. Streaming tanpa iklan, fitur download untuk nonton offline, multi-device, HP, laptop, TV, dan tablet. Kelebihan dari Netflix yaitu konten sangat beragam dan eksklusif, kualitas video bisa dipilih seperti SD, HD, Ultra HD. Satu akun bisa digunakan di beberapa profil pengguna. Persamaan Spotify dan Netflix yaitu sama-sama layanan streaming digital berbasis internet, menggunakan sistem berlangganan premium, bisa diakses di berbagai perangkat, memberikan rekomendasi konten sesuai selera pengguna. Jadi Spotify fokus pada streaming audio, sedangkan Netflix fokus pada streaming video. Dan keduanya menjadi pemimpin di bidang hiburan digital dunia. Baiklah, sekian dari kelompok 5 kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
paling sering digunakan dalam proses pemilihan ya. Ada yang menampilkan suara dengan yang lainnya. Nah, kelompok satu kesempatan kelompok lagi. Kelompok siapa yang ingin tampil? Ayo. Kenapa? Ayo satu kelompok lagi. Kelompok 1, 2, 3, 4. Kelompok 4 atau kelompok mutiara kelompok 6. Tidak ada yang laki-laki yang tampil. Perempuan semua yang tampil ya. Oke, silakan. Kelompok terakhir, kelompok 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Mutiara Arianti dan teman saya. Kami perwakilan dari kelompok 6 yang beranggotakan 5 orang. Kami akan membacakan hasil diskusi kami. Yang kami ingin ketahui dari materi ini adalah hubungan antara coding dan AI. Di sini coding dan AI itu hubungannya sangat erat. Hubungan coding dan AI antaranya ada coding adalah dasar untuk membangun AI. AI tidak bisa ada tanpa programan. Semua algoritma AI atau machine learning, deep learning, NLP dan DSG ditulis dengan kode. Bahasa programan jadi alat bicara AI. Bahasa yang sering dipakai untuk AI yaitu Python, paling populer, punya banyak library atau TensorFlow, Vector, Scikit-learn. Dan ada R atau analisis data dan statistik. Ada Java atau C++ untuk performa tinggi game robotik. Ada Julia atau hitungan matematis yang cepat. Ada juga coding mengajarkan logika yang sama dengan AI. Dalam coding kita belajar membuat if, else, loop atau log struktur data. Konsep ini juga dipakai dalam AI untuk mengembalikan keputusan, pengambilan keputusan. Dan yang keempat ada tanpa coding AI sulit untuk dikustomisasi. Ada platform AI siap pakai, misalnya ChatGPT, Google, AI dan lain-lain. Tapi kalau mau bikin AI sendiri yang spesifik tetap harus ada coding. Ada juga hubungan AI dan coding yaitu bisa membantu coding. AI juga bisa membantu coding balik atau saling membantu. Sekarang ada All-Power Coding, asisten misalnya GitHub Copilot atau ChatGPT Code Interpreter. Jadi hubungan ini dua arah. Coding membangun AI, AI membantu coding lebih cepat. Singkatnya, coding membuat AI bekerja, AI bisa membantu orang coding lebih cepat. Itu yang bisa kami sampaikan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat bagus sekali. Keterkaitan antara coding dengan AI. Ibarat tadi, kalau AI tidak ada coding, dia tidak akan jalan. AI adalah mesin yang pintarnya, tapi pintarnya dia diperintahkan oleh coding. Dia saling berkaitan. Nah, untuk materi hari ini dicukupkan sampai di sini. Siapa yang bisa memberikan kesimpulan untuk pertemuan hari ini? Ada yang bisa? Boleh? Berdasarkan pendapatnya dulu. Silakan. Ya, berdiri boleh mulai ini. Nah, menurut pendapat saya, kesimpulan dari materi yang dijelaskan tadi adalah ini kan terkait AI. Kalau menurut saya sendiri, AI ini sangat berguna baik itu di dalam dunia kerja maupun di dalam dunia pendidikan. Nah, karena adanya AI, kita jadi bisa tahu banyaknya wawasan yang ada di luar sana. Kita jadi tahu informasi dengan cepat dan apa yang kita ingin buat atau yang kita ingin lakukan seperti membuat makanan gitu. Kita bisa menggunakan aplikasi AI atau ChatGPT tersebut. Atau kalau misalnya kita di zaman sekarang kalau nggak ada bioskop misalnya kan di daerah kita bisa menonton di Netflix atau banyak lagi yang bisa dihasilkan oleh AI tersebut. Nah, hal ini yang memicu kita untuk bisa
sisi positifnya dan tidak hanya ada sisi negatifnya. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada dari teman-teman yang lain. Cukup sekian, terima kasih. Jadi kesimpulannya yang sudah diberikan temannya. Nah, untuk menguatkan kembali, ini kesimpulannya AI memiliki sama seperti yang temannya tadi bilang, memiliki potensi yang sangat besar. Bukan hanya dari segi dunia pendidikan saja, sampai yang paling banyak sekarang adalah dunia pekerjaan. Berhubungan dengan AI ini sangat kuat. Nah, untuk pertemuan hari ini cukupkan sampai di sini. Sampai ketemu minggu depan. Minggu depan kita lanjutkan dengan materi. Tadi kita menggunakan ChatGPT